Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa wala wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya Abdul Hadim Faisakil. Pada kali ini ingin menjelaskan tentang ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid ini secara bahasa itu dari masdar fi'il atau kata kerja, yakni jawada yujawidu tajwidan. Sehingga apabila dikatakan tahsinul qiraah, berarti makna kata tersebut sepadan dengan kata tajwidul qiraah, yang mana tajwid merupakan kata at-tahsinu masdar dari fi'il hasana yuhassin. Dalam bahasa Indonesia sendiri, tajwid adalah membaguskan, yang bermakna membuat supaya bagus atau membuat bagus. Dalam arti setiap orang yang mempelajari ilmu tajwid sendiri, yakni tajwid Al-Quran, berusaha agar bacaan Al-Quran mereka bagus sesuai dengan kaifiah tajwid yang ada. Sedangkan secara istilah kata tajwid merupakan menurut Imam Al-Jazari, yakni memberi setiap huruf haknya berupa sifat-sifat yang hak dan juga mustahak, mengembalikan setiap huruf ke dalam makhraj aslinya serta konsisten dalam membaca lafaz-lafaz yang sesuai dan sama hukumnya. Sejarah tajwid ini tidak bisa dipungkiri dengan sejarah Al-Quran sendiri, yang mana Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Bacaan Al-Quran diterima secara talaki dan musyafahah, jadi kita harus bertemu langsung, tidak seperti zaman sekarang dalam video call, jadi kita harus musyafahah, bertemu langsung. Proses turun dan sampainya Al-Quran kepada kita ini menunjukkan bahwa Al-Quran diambil dengan jalan riwayat dan kaifiah untuk membacanya. Secara amaliyah atau praktek, peletak dasar ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW. Sebab beliau menerima Al-Quran bersama dengan tajwidnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Begitupun para sahabat dan tabi'in mengambil bacaan qiraah Al-Quran dari Rasulullah bersama dengan tajwidnya. Akan tetapi pada saat itu belum ada sebutan khusus untuk ilmu ini. Jadi pada waktu itu tidak ada sebutan dengan ilmu tajwid. Namun ilmu yang ada, ilmu itu sudah ada, tapi namanya belum ada. Pendapat paling kuat pada peletak ilmu tajwid secara teori adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Beliau lahir pada tahun 248 dan wafat pada tahun 325. Karya tulis Abu Musa dikenal dengan nama Al-Qasidah Al-Khaqaniyah, di mana tulisan ini menjadi sangat berpengaruh pada perkembangan tajwid selanjutnya dan melahirkan generasi para ulama pada abad kelima Hijriah yang menuliskan kitab-kitab serupa. Mereka diantaranya Abu Hasan Ali bin Ja'far, Abu Muhammad Makki bin Abu Talibah, Abu Amr Usman bin Saidah Dani. Mereka adalah ulama tajwid generasi pertama. Jadi ketiga ulama tersebut mempopulerkan istilah tajwid dalam karya-karya mereka, khususnya pada masa Abu Amr Usman bin Said Dani. Istilah tajwid sudah dikenal untuk menyebut makhraj dan sifatul huruf. Setelah itu lahirnya para ulama qiraah penerus lainnya. Mereka terus-menerus menulis kitab ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid sendiri itu ada kalanya fardu kifayah dan ada juga yang berpendapat fardu ain. Jadi kita setiap manusia ini diwajibkan untuk mempelajari ilmu tajwid agar kenapa? Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Di antara manfaat belajar ilmu tajwid, yang pertama ini mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran,
sebagai bentuk ibadah, menjaga kemurnian baca Al-Quran, melatih pengucapan bahasa Arab, menjaga makna Al-Quran. Dan kesimpulan dari ilmu tajwid sendiri ialah ilmu yang dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tata cara pengucapan Al-Quran dari segi makhraj dan sifat huruf baik hak maupun mustahak, serta segala hukum kiroah yang terkandung di dalamnya. Ilmu tajwid menilai beberapa ruang lingkup, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.